Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang review materi living hadis. Hadis Nabi adalah sesuatu yang disandarkan kepada ucapan, perilaku, sikap, dan takrir Nabi sekitar 14 abad yang lalu. Ia menjadi tuntunan hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia, sejak Islam hadir sampai akhir zaman. Penerapan hadis Nabi juga disesuaikan dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi. Ada kalanya para sahabat bertanya tentang sebuah persoalan atau ada kejadian yang menimpa mereka. Atau Nabi sendiri melakukan perbuatan tertentu, tetapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, hadis ada yang mempunyai asbabul wurud dan ada yang tidak. Ada juga hadis Nabi yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Ada kalanya juga hadis tampak bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, hadis Nabi adalah ada yang dipahami secara tekstual dan ada yang dipahami secara kontekstual. Syuhudi Ismail memetakan pemahaman matan hadis berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, bentuk matan hadis dan cangkuman petunjuknya. Yang kedua, kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi. Dan yang ketiga, petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya. Dibagi menjadi dua, yaitu hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang mempunyai sebab secara khusus. Dan yang keempat, petunjuk hadis yang tampak saling bertentangan. Pada materi kali ini kita akan berfokus kepada living hadis atau living sunnah, yaitu mengamalkan hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Tradisi tersebut bersumber dari Nabi yang diinterpretasikan oleh ra'yu dan ijtihad. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Penafsiran ini berbeda-beda di kalangan para sahabat. Ada yang menganggap sebagai sunnah dan ada yang tidak. Istilah living hadis sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui artikelnya Living Hadith in Tablighi Jamaah. Living hadis merupakan fenomena hadis in everyday life, yakni makna dan fungsi hadis yang real dipahami dan dialami masyarakat muslim. Hal ini adalah respon atau praktek perilaku suatu masyarakat yang terinspirasi oleh kehadiran hadis. Respon tersebut dalam bentuk penggunaan ayat Al-Quran atau hadis dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan ayat Al-Quran sebagai obat, ritual pembacaan ayat atau hadis tertentu pada waktu tertentu yang berorientasi pada pengamalan. Misalnya Al-Quran dilombakan. Artinya living hadis adalah pengamalan hadis dalam kehidupan umat sehari-hari. Kemunculan tema living hadis ini dipetakan Saifuddin Zuhri menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai terminologi yang muncul di era sekarang ini. Kedua, kajian living hadis bertitik tolak dari praktek. Yang ketiga, kajian living hadis, sebuah praktek yang bersandar dari hadis, tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif, dan yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu'. Yang keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadis. Living hadis tidak hanya menyangkut dengan fenomena yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi juga menyangkut juga praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terpaku pada praktek belaka, akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat. Perbedaan budaya dan lanskap geografis turut mempengaruhi cara pandang suatu masyarakat dalam mencerap teks. Menurut analisis resepsi, jika khalayak berada dalam kerangka budaya yang sama dengan produser teks, maka pembacaan oleh khalayak terhadap teks kemungkinan masih sama dengan produksi tekstual. Dan sebaliknya, bila anggota khalayak berada pada posisi sosial yang berbeda
dari para produsen teks, khalayak akan memiliki kemungkinan adanya pemaknaan teks alternatif atau berbeda. Jika proses resepsi dikaitkan dengan praktek living hadis, maka terdapat jarak yang jauh antara praktek yang ada saat ini dengan realitas teks hadis yang ada pada masa lalu. Karenanya sangat mungkin bila seorang atau suatu masyarakat tidak memahami bahwa suatu praktek itu berawal mula atau berdasar dari hadis tertentu. Dalam banyak kasus di lapangan, pelaku justru mengetahui dalil teks dari suatu hadis karena pada umumnya agenlah yang memiliki peran sangat penting dalam hal pemahaman akan teks. Dalam mengidentifikasi kegiatan living hadis, ada beberapa pendekatan yang dihadirkan, yaitu menurut Zahirun Samsudin dalam bukunya Metodologi Penelitian Living Hadis, Living Quran dan Hadis. Yang pertama adalah pendekatan sejarah. Metode sejarah digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentitas atau validitas sumber dokumen, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Karena pemahaman yang mengabaikan historisitas akan cenderung mengarah pada radikalisme. Yang kedua, pendekatan sosial dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok, yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Kemudian penelitian antropologi, yaitu mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seseorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Perilaku yang dapat diteliti terkait dengan kehidupan keagamaan adalah sikap-sikap keagamaan yang terwujud dalam tindakan seperti doa, upacara kurban, mitos-mitos, kepercayaan berkenaan dengan yang suci, dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Yang empat, pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini mengkaji tentang cara membaca, memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks, latar belakang sosial budaya, dan yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Sekian dari saya, apa ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.